Bab 662. Setelah Wira melontarkan pertanyaannya, Dewina sontak tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Wira begitu cerdas. Wira langsung mengetahui bahwa Dewina adalah orang kerajaan Agrel hanya dari satu kalimat yang Dewina ucapkan. Dewina tampak terkejut, sementara Wira tampak muram. Namun, saat ini Wira masih belum paham tujuan Dewina kemari. Jangan-jangan, Dewina berniat untuk menarik Wira ke pihaknya. Wira bahkan berpikir apa semua situasi ini terjadi demi dirinya. Meskipun alasan Dewina sangat masuk akal, Wira tetap tidak menyangka bahwa semua ini benar-benar demi dirinya. Tuan Wira memang yang terbaik. Kalau begitu, aku nggak akan berbasa-basi lagi. Aku memang orang kerajaan Agrel. Kali ini, aku datang mewakili kerajaan Agrel untuk merekrut Tuan Wira, sahut Dewina sambil tersenyum. Wira menatapnya dengan dingin sembari bertanya, apa semua ini demi diriku? Setelah Wira selesai berbicara, Dewina juga sama terkejutnya. Namun, Dewina mengangguk dan menjawab, benar, semua ini kami lakukan demi Tuan. Wira tersenyum sinis, lalu berujar, kerajaan Agrel benar-benar mengorbankan banyak hal untuk merekrutku. Tapi, aku paling membenci orang yang suka menindas orang lain. Perbuatan kerajaan Agrel yang seperti ini sudah hampir melewati batas kesabaranku. Wira sangat membenci orang yang mengancam dirinya. Namun, sekarang kerajaan Agrel memaksanya bertemu jalan buntu. Bagaimana mungkin Wira berlindung pada orang seperti itu? Terlebih lagi, Wira bukan orang yang akan berlindung pada siapapun. Mendengar ini, Dewina segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Tuan Wira, kamu salah paham. Kami melakukan ini sama sekali bukan untuk memaksa Tuan, melainkan agar Tuan menyadari sebuah kebenaran tentang kerajaan Nuala. Wira menyipitkan matanya menatap Dewina sembari bertanya. Kebenaran apa? Dewina tersenyum sambil berkata. Tuan Wira sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan Nuala, tapi Tuan malah dicurigai dan dihina. Pemimpin kerajaan Agrel nggak seperti pemimpin kerajaan Nuala yang sekarang yang percaya pada fitnah dan nggak mengakui orang berbakat. Pemimpin kami sudah bilang kalau ada orang yang mempersulit Tuan, dia akan mengerahkan seluruh pasukan untuk memperjuangkan Tuan, jadi, semua ini demi membuat Tuan menyadari sebuah kebenaran sekaligus untuk merekrut Tuan. Dia nggak meminta Tuan untuk segera menjawabnya karena sekarang masih belum waktunya, lanjut Dewina. Setelah Dewina selesai menjelaskan, Wira tampak terkejut dan merasa sedikit terharu. Wira tidak menyangka kekalahannya melawan Raja Tanui akan membuat pemimpin kerajaan Agrel begitu menghargai dirinya. Jika dipikir-pikir, bukankah kerajaan Agrel seharusnya memiliki dendam dengan Wira? Kenapa mereka tiba-tiba menawarkan perdamaian dengannya? Tidak bisa dipungkiri bahwa pemimpin kerajaan Agrel lebih cerdas dibandingkan pemimpin kerajaan Nuala. Namun, Wira tentu tidak akan menyetujui hal seperti ini. Alasannya sangat sederhana. Meskipun bukan berasal dari era ini, Wira termasuk orang kerajaan Nuala. Semua kerabat dan teman-temannya berada di negeri ini. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melepaskan hubungan ini. Oleh sebab itu, Wira tetap tidak setuju dan menyahut. Katakan pada pemimpin kalian bahwa aku nggak tertarik dengan kerajaan Agrel. Mendengar ini, Dewina tidak panik, melainkan tersenyum. Dia tahu bahwa pemimpin kerajaan Agrel memang bertekad untuk membuat Wira berada di pihaknya. Akan tetapi, pemimpin kerajaan Agrel masih memiliki rencana cadangan sehingga tidak khawatir atas penolakan Wira sekarang. Karena Tuan Wira berkata begitu, aku nggak akan banyak bicara lagi. Tapi, penyerangan kota akan dimulai besok. Kalau ada Tuan Wira, mungkin kota ini bisa bertahan selama beberapa hari, ucap Dewina. Ucapan Dewina membuat Wira tertegun. Sementara itu, Danu datang membisikkan sesuatu ke telinga Wira dan membuat raut wajahnya berubah. Karena Tuan Wira ada urusan penting, aku pamit dulu, pungkas Dewina. Bab 663. Setelah pamit, Dewina langsung pergi. Wira menatap kepergian Dewina dengan perasaan terkejut. Kerajaan Nuala benar-benar akan hancur dan dalam bahaya. Menurut Wira, pemimpin kerajaan Agrel jauh lebih hebat dibandingkan pemimpin kerajaan Nuala. Jika Wira tidak ada di era ini, kerajaan Agrel mungkin tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan kerajaan Nuala. Ketika waktunya tiba, kerajaan Agrel akan mengirim pasukan untuk melenyapkan kerajaan Nuala. Terlebih lagi, masih ada pihak lain yang sedang mengamati keadaan dan bersiap untuk menyerang. Wira menghela napas dengan tidak berdaya, lalu berkata, beritahu keluarga Marino untuk menemuiku di ruang kerja. Setelah berbicara, Wira berbalik menuju ruang kerja. Dia tahu bahwa kedatangan Lukman sekarang pasti untuk meminta bantuannya. Sebenarnya, Wira sangat muak dengan Lukman. Lukman adalah orang yang terlihat baik di depan, tetapi mempermainkan orang lain di belakang. Jika bukan karena Lukman, Wira tidak akan diawasi oleh toko uang Tiaga dan tidak akan pernah melakukan perampokan. Namun, semua ini sudah berlalu. Kini, Wira tidak akan membiarkan tentara kota pusat pemerintahan Roino menyerang wilayahnya. Wira baru saja duduk di dalam ruang kerja. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar. Lukman dan Hatta buru-buru masuk. Tuan Wahyudi, sapa Lukman dan Hatta sembari menangkupkan kedua tangan. Wira berkata sambil mencibir, Tuan Hatta, kamu adalah gubernur, sementara aku hanya pejabat rendah. Aku merasa tersanjung dikunjungi oleh kalian. Lukman tentu saja paham dengan cibiran Wira. Dia menarik napas dalam-dalam,
lalu membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, Tuan Wahyudi, aku sering menyinggungmu sebelumnya. Akulah yang meminta beberapa keluarga kaya untuk menyingkirkanmu. Ini semua memang perbuatanku, tapi aku melakukan ini karena ada alasannya. Kamu pasti tahu kalau aku ada di faksi penasihat kanan. Begitu kamu datang ke Provinsi Jawali, mereka nggak akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Aku benar-benar nggak ada cara lain untuk melindungi diriku sendiri dan keluargaku. Bahkan, aku sama sekali nggak berharap kamu ada di Provinsi Jawali. Lukman menarik napas dalam-dalam dan merendahkan dirinya karena hanya Wira yang bisa menolong mereka sekarang. Sementara itu, Wira paham dengan ucapan Lukman. Dia mendengus dingin dan langsung berterus terang. Apa kalian kemari untuk memintaku melawan musuh? Begitu mendengar ini, Lukman segera mengangguk sambil berkata, Benar, kami mohon agar Tuan Wahyudi bisa membantu kami. Setelah memikirkan untuk beberapa saat, Wira mengangguk sembari menimpali. Aku bisa membantu kalian, tapi ada syaratnya. Wira tentu saja tidak akan membantu secara cuma-cuma. Lukman adalah orang yang munafik dan ahli menusuk orang dari belakang. Wira khawatir begitu masalah selesai, Lukman akan seperti kacang yang lupa kulitnya. Tuan Wahyudi, katakan saja apa syaratnya, sahut Lukman dengan tergesa-gesa. Aku tahu kamu ada di faksi penasihat kanan. Permintaanku sangat sederhana. Aku nggak peduli dengan hal yang lain, aku hanya ingin kamu memberitahuku lebih awal apapun yang berkaitan denganku baik dari penasihat kiri maupun penasihat kanan. Kalau kamu sanggup melakukannya, aku akan membantumu. Kalau enggak, terserah padamu, ujar Wira. Wira ingin Lukman menjadi mata-matanya di sisi penasihat kanan. Setidaknya, Wira bisa tahu apa yang mereka akan lakukan terhadapnya sehingga Wira dapat menghadapinya dengan mudah. Penasihat kanan adalah orang yang sangat licik. Wira tentu saja tidak ingin bernasib sama dengan Panglima Dirga. Bab 664. Usai menyampaikan persyaratannya, Wira tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk di sana sambil menyesap tehnya. Wira yakin Lukman sedang merasa bimbang. Bagaimanapun, jika Lukman menyanggupinya, lalu kesepakatan ini terekspos suatu hari nanti, dia bisa mati dengan mengenaskan. Saat ini, Lukman memang ragu-ragu. Dia tahu sekarang adalah masa yang sangat kritis. Jika dia tidak menyetujui syarat Wira, situasi akan menjadi sangat buruk. Akhirnya, Lukman menggertakkan gigi dan berkata, Baiklah, tapi nggak boleh ada perjanjian tertulis. Lukman menarik napas dalam-dalam usai berkata begitu. Ini adalah persyaratan dari dirinya. Pemikiran Lukman tentu saja diketahui Wira, jadi dia tersenyum dan berkata datar. Kalau nggak ada niat untuk menepatinya, perjanjian tertulis pun nggak ada gunanya. Lukman, aku nggak takut kamu akan menelan kata-katamu kembali. Mendengar ini, Lukman bertanya dengan kaget. Kamu nggak takut aku ingkar janji? Iya, aku nggak pernah meragukan orang-orang yang bekerja sama denganku. Lagian, aku punya cara untuk melawanmu kalau kamu mencurangiku, ujar Wira sambil tersenyum tipis. Lukman makin bingung mendengarnya. Wira mengatakan dia punya cara untuk melawannya. Dari mana datangnya keberanian dan kepercayaan diri itu? Namun, Lukman tidak sempat memikirkannya terlalu jauh sekarang. Sebaliknya, dia berkata, saat ini, pasukan kota pusat pemerintahan Roino sudah memberontak, apa kamu punya strategi untuk menghadapinya? Wira mengangguk. Tadi, dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi sekarang dia sudah punya solusinya. Dia telah mendapatkan jawabannya dari Dewina. Pemimpin kerajaan Agrel ingin mengirimnya ke jalan buntu. Dengan begitu, Wira akan mengabdi padanya dengan sukarela. Harus diakui, metode ini memang brilian. Jika Wira berada di posisinya, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mengorbankan beberapa prajurit demi mendapatkan seorang jenius bukanlah hal yang merugikan. Hanya saja, Wira berasal dari dunia di mana semua orang setara, jadi dia tidak pernah gentar pada kekuasaan keluarga kerajaan. Tentu saja, dia juga tidak mengapresiasi metode ini. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak puas. Ini adalah perbedaan budaya dari kedua dunia yang ditinggali Wira. Di dunia ini, jika ada seseorang di posisi tinggi yang bersedia mengerahkan berbagai cara untuk merekrutmu, kamu mungkin akan merasa tersanjung. Sementara itu, Wira lebih menyukai budaya di dunia asalnya. Orang-orang bisa berteman dan bergaul satu sama lain dengan posisi setara. Tidak ada yang namanya majikan dan pelayan, melainkan hubungan karib di mana orang-orang saling membantu. Kini, Wira yang telah memahami metode orang itu pun berkata, Berapa banyak prajurit yang ada di kota? 5.000 orang, jawab Lukman. 5.000 lawan 30.000. Pada dasarnya, mereka tidak punya cara untuk menang. Biarpun jumlah pasukan garnisun nggak banyak, tembok kota tetap harus dipertahankan. Selain itu, apa istana sudah tahu situasi di sini? Tanya Wira lagi. Lukman berujar, masalah ini sudah kusampaikan lewat surat, tapi aku nggak tahu apa istana sudah menerimanya. Bagaimanapun, Provinsi Jawali sudah dikendalikan. Bisa saja surat itu dimusnahkan oleh pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Tapi, aku mengirim banyak surat sekaligus. Totalnya ada 50 pucuk surat, kalau salah satunya saja terkirim. Wira mengangguk. Jika salah satu surat itu terkirim, istana pasti akan tahu. Namun, baik istana tahu atau tidak tahu, itu tidak membawa banyak pengaruh. Kerajaan Agrel masih memiliki rencana cadangan.
Penyerangan kota akan dilaksanakan besok, jadi kita harus membuat persiapan hari ini. Gali parit sedalam 50 meter di luar gerbang kota. Siapkan juga minyak tanah dan kayu bakar kering, lalu isi ke dalam parit untuk digunakan besok, pesan Wira. Bab 665. Mendengar ini, Lukman terdiam kebingungan. Wira meliriknya, lalu berujar dengan alis berkerut. Kenapa? Kamu nggak mengerti maksudku. Aku mengerti. Aku akan menyuruh orang-orang segera melakukannya, jawab Lukman buru-buru. Wira melanjutkan, panggil jenderal, kolonel, dan kapten pasukan garnison ke sini. Ada yang ingin kusampaikan pada mereka. Lukman mengiyakan, lalu melirik ke arah Hatta. Hatta langsung memahami makna lirikan ayahnya dan segera memanggil orang-orang itu. Di saat para prajurit kehilangan semangat juang seperti sekarang, Wira ingin memberi mereka harapan. Hanya dengan menggenggam secercah harapan, orang-orang ini bisa terus bertahan. Tak lama, para petinggi militer ini tiba di rumah Wira. Mereka semua tampak murung dan putus asa, seolah-olah sedang menunggu ajal menjemput. Pak Lukman, kita harus bagaimana? Kota kita akan dibantai besok. Apa kita semua akan mati? Kenapa nasib kita begitu menyedihkan? Begitu masuk dan melihat Lukman, mereka langsung meratap dengan hati ngeri. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, semuanya, tenanglah. Aku sudah mengundang penasihat militer, Tuan Wira ini orangnya. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak memedulikan Wira. Salah satunya bahkan berkata, siapapun yang kita undang nggak ada gunanya. Cuma ada 5.000 orang prajurit di sini, sementara lawan ada 30.000 orang. Lawan cuma perlu mengerahkan 3 kali lipat jumlah prajurit kita untuk menyerang masuk kota. 15.000 orang menghancurkan tembok kota, lalu 15.000 sisanya membantai seluruh kota. Mereka sama sekali tidak melihat peluang untuk menang. Wira lantas berdiri, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Apa mental prajurit Provinsi Jawali memang selemah ini? Begitu kata-kata ini terlontar, orang-orang itu sontak memandang Wira. Apa hubungannya ini dengan mental? Kita semua bakal mati. Apa gunanya punya mental kuat? Iya, kamu yang cuma seorang sekretaris utama bisa berbuat apa? Berani betul kamu berlaga menjadi penasihat militer. Memangnya kamu tahu cara memimpin pasukan? Mereka semua sangat meremehkan Wira. Ini wajar saja, sebab hanya sedikit orang yang percaya bahwa Wira lah yang berjasa atas kemenangan Yuda melawan Raja Tanui. Wira berujar, sebagai orang kerajaan Nuala, begitukah sikap kalian saat menghadapi pemberontak? Biar ku perjelas, kalian mungkin memang akan mati, tapi anggota keluarga kalian belum tentu mati. Kalau musuh menang, mereka akan membunuh semua pria dan menjadikan semua wanita sebagai mainan. Istri, anak gadis, dan selir kalian akan menjadi budak mereka. Sebagai seorang prajurit, kalian seharusnya punya mental kuat untuk menghadapi situasi tersulit. Apa pengecut pantas menggenggam pedang dan disebut prajurit? Pria sejati harus punya semangat juang untuk melindungi negaranya. Kalau kalian lemah begini, biarpun Provinsi Jawali nggak dihancurkan sekarang, masa depannya juga akan suram. Hardik Wira sambil memandang para petinggi militer itu. Kata-kata Wira ini membuat raut wajah semuanya berubah sangat masam. Salah satu dari orang-orang itu hendak mengatakan sesuatu. Namun, Wira langsung menyela. Mulai sekarang, aku akan menjadi penasihat militer dan membantu kalian mengatasi situasi sulit ini bersama. Kalian boleh meragukanku, tapi kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Lagian, kalian pasti sudah mendengar kalau aku pernah membantu Yuda mengalahkan Raja Tanui. Tentu saja, aku nggak bisa memaksa kalau kalian memang nggak percaya. Besok, musuh akan menyerang kota, bukan. Aku akan membuat pasukan kota pusat pemerintahan Roino nggak berani mendekati kota. Kalau aku berhasil, kalian harus mengumpulkan semangat kalian dan berjuang bersamaku. Kalau aku gagal, kalian tinggal menunggu mati. Tambah Wira. Mendengar ini, orang-orang itu saling memandang. Mereka tentu saja tidak mempercayai ucapan Wira. Baiklah, coba jelaskan apa yang harus kami lakukan sekarang. Meskipun mereka tidak mempercayai Wira, mereka ingin bertaruh. Jika Wira benar-benar mampu bertahan melawan pasukan berjumlah 30.000 orang, mereka akan percaya pada kemampuan Wira. Bagaimanapun, mereka belum ingin mati. Bab 666. Wira mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum. Oke, sekarang aku ingin meminta kalian menenangkan rakyat. Buat supaya mereka nggak panik, beritahu mereka kalau kita bisa bertahan besok, kita juga bisa bertahan lagi hari berikutnya. Aku nggak peduli kalian mau menggunakan metode apa, yang penting hati para rakyat harus ditenangkan hari ini. Apa kalian bisa melakukannya? Para petinggi militer itu mengangguk. Saat ini, kota dalam keadaan kacau, tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Dalam keputusasaan, beberapa orang mungkin akan meratap panik dan berbuat ekstrim. Menenangkan masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Malam ini, tidurlah yang nyenyak dan makan makanan yang lezat. Kita nggak akan melihat satu prajurit musuh pun di kota esok hari. Ujar Wira lagi. Usai berkata begitu, dia mengibaskan tangannya dan meminta mereka pergi. Orang-orang ini sama sekali tidak percaya bahwa Wira akan berhasil. Namun, mereka tetap pergi dan melakukan tugas yang diperintahkan Wira, yakni menggali parit dan menenangkan rakyat.
Saat ini, Lukman tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran. Apa rencanamu? Komandan pasukan kota pusat pemerintahan Roino bernama Rendra, kan? Kudengar, dia berbakat sebagai pemimpin, ujar Wira sambil tersenyum. Lukman mengangguk dan berkata, iya, pria ini nggak suka menonjolkan diri, tapi dia sangat cakap. Kalau nggak, dia nggak mungkin mampu memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang. Kekuatan militer kerajaan Nuala saat ini sangat lemah. Pasukan berjumlah 30.000 sudah termasuk bahaya yang tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, ini bukanlah medan perang atau di perbatasan. Pasukan sejumlah 30.000 orang sudah cukup untuk menaklukkan kota. Selain itu, Wira bisa melihat bahwa Rendra menggunakan desa Angindra sebagai umpan untuk menginvasi provinsi Jawali. Strateginya ini cukup hebat. Rendra benar-benar orang yang arogan. Aku tahu, kata Wira sambil mengeluarkan pena dan kertas. Usai menulis sepucuk surat, dia berujar, kirimkan surat ini ke Rendra. Dia nggak akan mengerahkan pasukannya besok. Lukman tidak langsung percaya. Kemudian, dia ternganga begitu membuka surat itu dan membaca isinya. Ini si cari mati namanya. Seru Lukman dengan geram. Apa Wira sudah gila? Lakukan saja sesuai yang kukatakan. Kalau nggak percaya, jangan suruh aku jadi penasihat militermu, balas Wira sambil mendengus dingin. Kemudian, dia menguap dan berkata pada Danu. Danu, antar para tamu ini pergi, aku mau tidur sebentar. Usai berkata begitu, Wira langsung masuk ke kamarnya. Lukman tidak tahu apa yang direncanakan Wira, tetapi dia tetap mematuhi perintah Wira dan meminta seseorang mengirimkan surat itu. Saat ini, Rendra yang berada di tenda pasukan kota pusat pemerintahan Roino telah menerima surat itu. Dia membacanya dengan alis berkerut. Solomon yang duduk di sampingnya juga ikut membaca dengan penasaran. Surat itu berisi demikian. Salam, aku Wira, penasihat militer Provinsi Jawali. Aku sudah mendengar kalau Komandan Rendra memimpin pasukan untuk memberontak dan menyerah pada kerajaan Agrel. Saat ini, aku pun terdorong untuk menulis surat padamu. Kerajaan Agrel memerintahkan kamu untuk menyerang Provinsi Jawali demi merekrutku. Kerajaan Agrel mengetahui dan sangat menghargai talentaku sehingga nggak ragu-ragu mengekspos pionnya, yakni dirimu. Dari caramu menggunakan desa Angindra sebagai umpan untuk menginvasi Provinsi Jawali, aku tahu kamu cukup cakap. Tapi, bakatmu nggak ada apa-apanya di hadapanku. Kalau nggak, kerajaan Agrel nggak mungkin mengekspos dirimu demi membuatku tunduk pada kerajaan Agrel. Aku tahu kamu nggak puas, jadi aku ingin menantangmu. Aku hanya perlu 1 hari untuk mempersiapkan Provinsi Jawali, lalu aku bisa bersaing denganmu. Beranikah kamu menerima tantanganku ini? Berikan aku waktu 1 hari. Kalau kalian berhasil menyerang kota setelah itu berarti aku kalah darimu. Aku bersedia mematuhi perintahmu dan menyerahkan hidupku padamu. Kamu bebas memperlakukanku sesuai keinginanmu. Saat itu, bakatmu juga akan diakui oleh kerajaan Agrel. Tapi, kalau kamu nggak bersedia menerima tantanganku, aku juga nggak menyesal. Sebaliknya, aku malah senang karena itu artinya kamu takut padaku. Aku akan membawa kepuasan itu meski harus mati. Benar atau enggak, semua tergantung pada keputusanmu. Bab 667. Usai membaca surat itu, Solomon sontak mendengus dingin dan berkata, nyali pria bernama Wira ini benar-benar besar. Berani betul dia memprovokasi kita saat pasukan kita sudah menekan mereka. Ayah, hiraukan saja dia. Besok, kita tetap harus menyerang kota dan menangkapnya. Ujar Solomon lagi dengan ekspresi sinis. Dia sama sekali tidak ingin memedulikan provokasi Wira. Mendengar ini, Rendra pun berkata, Solomon, biar kutanya padamu. Kalau kamu diberi waktu 1 hari, bisakah kamu menyelesaikan krisis di provinsi Jawali? Solomon sontak menggeleng dan menjawab, mustahil. Mana mungkin waktu 1 hari cukup? Ayah, jangan dengarkan omong kosong Wira. Dia pasti cuma mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Biarpun diberi waktu 3 hari, itu tetap akan sia-sia. Dibutuhkan 5 hari bagi pasukan terdekat untuk tiba ke sini. Solomon pun tahu bahwa para prajurit kerajaan Nuala sedang berjuang melawan pasukan kerajaan Agrel yang menyerang perbatasan. Tidak ada lagi pasukan militer yang tersisa untuk membantu Wira. Ditambah lagi, kerajaan Nuala juga mengetahui satu kebenaran. Selama invasi pasukan kerajaan Agrel dapat ditangani, pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang berada di kerajaan Nuala dapat dibasmi dengan mudah. Paling-paling, hanya sebuah kota yang dikorbankan. Jadi, Solomon ragu bala bantuan akan datang ke sini. Kamu dan aku sama-sama tahu kalau itu mustahil. Tapi, Wira mengatakan kalau dia bisa melakukannya. Aku ingin melihat apa dia benar-benar sanggup, ujar Rendra. Solomon tertegun sejenak sebelum berkata, Ayah, untuk apa ayah meladeni Wira? Lebih baik kalau kita langsung menangkapnya dan membawanya kembali ke kerajaan Agrel. Biarpun orang itu bilang kalau kita bisa menghabiskan berapa lama pun waktu yang kita butuhkan, kita juga harus mempertimbangkan keselamatan kita. Kalau pasukan kerajaan Agrel di perbatasan dikalahkan, kita bakal celaka. Rendra tetap menggeleng dan berkata, mana mungkin itu bisa terjadi dalam 1 hari. Biarpun diberi waktu beberapa hari, itu tetap mustahil. Selain itu, kalau kita benar-benar gagal menyerang Provinsi Jawali, kita bisa kabur dengan memanfaatkan kekacauan di perbatasan.
Tapi, kalau Wira benar-benar berhasil bertahan dari serangan 30.000 prajurit kita, orang ini harus menjadi milik kerajaan Agrel. Aku juga ingin melihat kemampuannya. Tambah Rendra dengan mata berbinar. Di saat yang sama, Rendra yang angkuh pun ingin tahu bagaimana Wira ingin melawannya. Solomon mengernyit dan memikirkannya sejenak. Ucapan ayahnya memang benar, mereka bisa melarikan diri kapanpun mereka mau. Hanya saja, dia tidak ingin ayahnya menyanggupi tantangan Wira. Jika Wira benar-benar memenangkan tantangan, dia dan ayahnya akan sangat malu. Ayah, bukannya kita bakal malu kalau Wira benar-benar berhasil, ujar Solomon. Rendra tersenyum dan menyahut, di dunia yang kacau ini, gengsi adalah hal yang paling nggak berharga. Nak, kamu harus ingat baik-baik. Kalau Wira benar-benar berhasil, dia akan menjadi rekan kita selamanya. Ucapan Rendra ini membuat Solomon tertegun bingung. Perintahkan para prajurit untuk beristirahat dan menghimpun tenaga besok. Lusa, kita akan kembali menyerang, ujar Rendra lagi. Solomon hanya bisa menghela napas mendengarnya. Namun, dia tidak berkata lebih banyak lagi. Dia hanya mengangguk dan segera melaksanakan perintah sang ayah. Esok hari tiba dengan cepat. Semua orang di Provinsi Jawali merasa sangat gelisah. Akan tetapi, tidak ada satu prajurit kota pusat pemerintahan Roino pun yang terlihat hingga tengah hari. Semua orang merasa kebingungan. Saat ini, Lukman yang berada di ruang kerja Wira juga sangat terkejut dan merasa sulit percaya.